Halo teman kece, balik lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan membahas tentang peran pelajar untuk stop bullying. Nah, kalian-kalian yang sedang menonton tayangan materi kali ini, tentunya kalian adalah seorang pelajar. Dan kalian tentunya pernah mengetahui apa sih itu bullying. Dan mungkin sampai saat ini masih ada banyak perilaku atau tindakan-tindakan bullying yang ada di sekitar kalian. Nah, bagaimana sih untuk menghentikannya? Nah, ini perlu peran semua orang, khususnya adalah pelan pelajar seperti kamu. Nah, kenapa sih kita bahas ini kali ini? Karena ini ada dalam P5. P5 dan hubungannya tentang bullying. P5 dan hubungannya dengan bullying ini berada dalam tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah, proyek ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kesehatan jiwa dan raga. Jiwa dan raga yang sehat adalah jiwa yang anti bullying. Nah, apa saja sih peran pelajar untuk stop bullying? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kenali bullying. Nah, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah. Bullying dapat berubah kekerasan fisik, verbal, atau emosional. Jadi bullying itu tidak hanya memukul temannya, bukan hanya menendang temannya, tapi bullying juga termasuk seperti mengejek orang lain atau mungkin mengolok-olok lewat media sosial. Nah, itu juga termasuk kegiatan bullying. Nah, yang kedua adalah bersikap berani dan tegas. Sebagai pelajar, jika kamu melihat seorang dibully, jangan diam saja. Bersikaplah berani dan tegas untuk melawan bullying. Kamu bisa mengatakan stop, jangan lakukan itu. Atau aku tidak suka diperlakukan seperti ini apabila misalnya kamu adalah seorang korban dari bully. Nah, selanjutnya adalah laporkan jika ada bullying. Jika kamu tidak bisa menghadapi bullying sendirian, laporkan ke orang yang kamu percayai, seperti guru, konselor, atau orang tua. Mereka dapat membantumu menghentikan bullying dan memberikan dukungan yang kamu butuhkan. Tentunya, mereka adalah orang dewasa yang kamu percayai. Maka dari itu, bullying tidak akan bisa berhenti apabila kamu hanya menolak-menolak saja, tapi tidak ada laporan. Orang dewasa bisa membantumu untuk menghentikan bullying tersebut dengan memberitahu mereka atau misalnya dengan perlakuan-perlakuan khusus dari orang-orang dewasa tersebut. Selanjutnya, jadilah teman yang baik dan beri contoh. Dukung teman-temanmu yang menjadi korban bullying. Berikan mereka rasa aman dan nyaman. Berikan contoh perilaku yang baik. Jadilah contoh yang baik untuk teman-temanmu. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tidak suka melakukan bullying. Apabila kamu memberi contoh kepada teman-temanmu, contoh yang baik, kemudian kalian juga merangkul korban-korban bullying yang ada di sekitarmu, tentunya secara tidak langsung, lambat laun, orang-orang yang membuli, orang-orang pembuli akan mengurangi tindakannya karena mereka melihat kegiatan positif yang telah kamu lakukan. Selanjutnya adalah jangan terpancing emosi. Jika kamu terpancing emosi, kamu akan lebih sulit berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tepat. Jangan takut meminta bantuan juga. Nah, jangan takut meminta bantuan. Kamu tidak sendirian dalam menghadapi bullying. Ada banyak orang yang peduli padamu dan ingin membantumu. Jika kamu pernah merasa jadi korban, kamu bisa meminta bantuan orang lain. Kamu bisa memanggil orang lain. Kamu bisa berteriak untuk meminta bantuan orang lain. Nah, selanjutnya, peran pelajar untuk stop bullying. Seorang siswa yang melihat teman sekelasnya dibully secara verbal dapat menegur perilaku bullying dan mengatakan bahwa perilakunya tidak baik. Ini juga tidak berlaku hanya untuk teman sekelas saja, tapi teman yang ada di sekitarnya bisa langsung ditegur. Selanjutnya adalah sekelompok siswa dapat membuat kampanye anti-bullying di sekolah. Dengan peran aktif dari pelajar, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying. Kampanye apa itu yang bisa dilakukan? Kampanye memberikan contoh bagaimana caranya untuk menghentikan bullying. Yang kedua, misalnya kamu adalah seorang OSIS, kamu bisa membuat kegiatan-kegiatan yang menerapkan perilaku anti-bullying. Kemudian kalian juga bisa melakukan kampanye anti-bullying di media sosial. Kalian bisa memberikan caption-caption atau mungkin postingan-postingan
yang menunjukkan kegiatan untuk stop bullying. Kemudian selanjutnya seorang siswa yang menjadi korban bullying dapat meminta bantuan kepada guru atau konselor sekolah agar perilaku pembuli tersebut bisa dihentikan. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara menghadapi bullying dan peran kalian, peran pelajar terhadap menghadapi bullying. Semoga ini bermanfaat bagi kalian dan bullying dapat kita berantas agar tidak berlanjut sampai saat ini. Terima kasih. Itu saja dari Kak Bella. Sampai jumpa.